Oke, saya sedang bersama Pak CTO. Ini adalah wartawan yang sudah seperempat abad lebih buat di media. Jadi akhir-akhir ini ada isu yang sangat mengejutkan. Konon koran atau media cetak itu sudah diambang kematian. Pak CTO, Anda sebagai orang media bagaimana menanggapi? Saya rasa saya sudah menulis hal ini sejak 2 tahun terakhir, bahwa media cetak itu hari ini sudah masuk waktu maghrib. Jadi ya ini sebentar lagi azan maghrib. Nah, artinya setelah azan maghrib itu gelap, akan masuk isya. Berarti isya itu mataharinya tidak ada, itulah saat kematian media cetak. Maghrib ke isya itu tinggal sedikit, nah. Waktunya kira-kira kan 1 jam. Kalau kita analogikan dalam mungkin waktu yang sesungguhnya, ya mungkin paling lama 10 tahun. Masih tahu? Ya. Arti matinya itu gimana? Konten tidak mati, tetapi platform berubah karena satu, teknologi itu berkembang dari analog ke digital. Yang kedua, habit juga berubah. Dulu anak-anak kita nggak pernah memegang handphone, kita masih anak-anak, ya kan? Kita nggak punya kebiasaan baca koran itu di handphone. Hari ini semua baca di handphone, termasuk wartawan media cetak. Ketika ada bom yang dicari bukan korannya, karena korannya terbit masih besok. Ya, jadi menurut saya saat ini koran-koran ini sudah diambang kematian. Kalau masih ada para pengelola koran memotivasi anak buahnya untuk tetap bekerja, itu semata-mata karena dia besok pagi harus cetak. Sebetulnya secara jujur dalam hati mereka, saya yakin dia juga ragu-ragu. Bener nggak besok yang kita cetak masih dibaca orang? Nah, kalau nggak dibaca orang, berarti ya inilah saat-saat kematian koran itu. Penjelasan Bapak itu bukan karena ini ada yang mengatakan sebagai provokasi ya. Nggak ada provokasi, nggak usah diprovokasi, mati juga kok dia. Memang dia ada saatnya mati. Koran itu umurnya sudah ribuan tahun. Dari pertama kali terbit dalam bentuk selebaran yang ditaruh di tembok-tembok ya, pengumuman di masa-masa awal. Itu kan cuma selembar pengumuman, siapa digantung. Nah begitu, itulah koran-koran di masa awal. Itu sudah lebih dari 1000 tahun. Jadi umurnya sudah tua. Jadi kalau sekarang mati itu bukan karena kita membuat koran itu mati, memang umurnya sudah tua, mati karena sakit tua. Nah kan, ada kan sunahnya yang tidak bisa dilawan adalah umur. Nah koran ini masuk dalam itu kira-kira ya kan. Anda masih langganan koran? Saya masih langganan koran, sekedar untuk gaya. Pajangan. Ya. Anak saya menganggap begini, bapak ini aneh, beli koran nggak pernah dibaca. Saya tanya sama anak saya, menurut kamu koran itu apa? Menurut anak saya, koran itu barang aneh, karena nggak pernah dibaca tapi dibeli terus. Itu, ya. Jadi gimana sebaiknya para teman-teman? Menurut saya, teman-teman yang bergelut di dunia media sekarang harus mulai punya kesadaran baru bahwa kalau dia tetap bertahan sebagai wartawan media cetak, ya sebentar lagi akan PHK. Yang kedua, harus punya kesadaran bahwa sebentar lagi dia harus menguasai kemampuan jurnalistik yang berbeda. Wartawan itu pembuat konten. Konten itu formatnya nggak cuma teks. Wartawan sekarang harus punya kemampuan untuk membuat konten dalam format yang berbeda. Misalnya multimedia, ya video itu adalah format baru yang akan menggantikan koran. Ya, kami sekarang ini saya sudah pensiun dari koran, sudah 5 tahun, ini masuk tahun ke-6, dan sejak saya berhenti dari koran, saya memutuskan untuk tidak lagi bermain di dalam bisnis koran. Saya tidak mau jadi penulis untuk koran. Saya cukup menjadi pembuat konten audiovisual. Itu kalau ada yang bilang Anda anak durhaka gitu, di besaran koran nggak di koran? Saya kira kita hidup di alam yang berbeda aja. Jadi kita masuk ke step yang lebih maju. Nah, jadi kalau Anda masih senang dengan dunia koran, ya berarti Anda memang
tidak pernah berubah paradigma. Anda adalah umur barangkali. kelompok orang-orang yang tidak mau berubah. Ya kan, sesuatu yang niscaya terjadi dalam hidup kita adalah perubahan, bos. Jadi kalau Anda tidak mau berubah, maka Anda 10 tahun yang lalu yang akan datang, Anda akan dianggap sebagai orang purba. Ya kan, cucunya kita ini akan menganggap, wah kakek kita ini purba sekali ya. Masih membaca kertas gitu. Sementara dia sudah nggak kenal kertas itu apaan ya. Baca buku yang mana? Dia akan menyebutkan baca e-paper dong. Anda pembaca buku atau Anda pembaca buku digital? Ini pertanyaan 10 tahun yang akan datang. Tapi tetap saja ada yang mengatakan koran tidak bisa hilang katanya. Apakah benar? Koran tidak bisa hilang, koran bekas yang tidak bisa hilang karena masih digunakan untuk bungkus kacang, masih dipakai untuk bungkus sate. Tapi selebihnya enggak, koran barunya enggak ada. Itu sisa terbitan 5 tahun yang lalu berarti. Jadi ya jangan salah. Koran masih ada, iya, tapi itu terbitan 5 tahun sebelumnya yang belum laku. Oke, terima kasih Pak Cito. Selanjutnya kita akan mencari jawaban setelah koran-koran itu mati, bagaimana teman-teman ini dan bagaimana solusinya. Nah, itu juga Pak Cito. Saya kira ya. Nah, kita makan malam dulu. Mana pesanan Terima kita? kasih. Baterai cek tutut.